lagi di kelas geografi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pendekatan geografi dan objek studi geografi. Oke teman-teman, sebelumnya jangan lupa untuk share, like, komen, dan subscribe. Bagi teman-teman, untuk mengawali kegiatan pada kali ini, jadi kita berdoa dulu supaya nanti bisa diberikan kemudahan, kelancaran dalam belajar geografi. Oke, langsung saja kita bahas. Yang pertama adalah pendekatan. Oke, jadi pendekatan itu apa? Pendekatan itu adalah langkah dan metode khusus untuk melakukan analisa dan memahami bermacam-macam gejala serta fenomena geosfer. Nah, terutama pada interaksi antara makhluk hidup terhadap lingkungannya. Jadi istilahnya PDKT. Jadi PDKT itu kalau misalkan manusia PDKT itu ya untuk mengidentifikasi ya objek. Jadi kalau misalkan PDKT sama manusia berarti nanti ya untuk mengetahui sifatnya, sikapnya, kayak apa, perilakunya seperti itu ya. Tapi ini contoh aja. Jadi yang namanya pendekatan itu nanti ya langkah dan metode itu. Kemudian pendekatan sendiri dibagi menjadi 3 teman-teman. Jadi yang pertama adalah pendekatan ke ruangan atau spasial ya. Kemudian ada yang namanya ekologi di sini atau disebut kelingkungan dan kompleks wilayah atau region. Seperti itu. Nah, langsung saja. Jadi pendekatan ke ruangan itu atau spasial itu pendekatan yang seperti apa? Ya, jadi bahwa gejala fenomena dan masalah geografi yang menyangkut aspek fisik maupun manusia itu nanti tersebar menempati ruang muka bumi ya. Jadi nanti ada yang namanya analisis lokasi, penyebarannya, kemudian interaksi dan pemencarannya. Jadi titik berat pada pendekatan ke ruangan atau spasial itu nanti pada lokasi dan persebarannya. Jadi titik beratnya nanti pendekatan ke ruangan itu nanti pada lokasi dan persebarannya. Kemudian yang kedua ada yang namanya pendekatan ke lingkungan atau ekologi ya. Jadi nanti berkenaan dengan hubungan kehidupan manusia dengan lingkungan fisiknya atau nanti sebaliknya lingkungan mempengaruhi kehidupan manusia. Nah, jadi nanti pendekatan ke lingkungan itu nanti mengidentifikasi kondisi fisiknya di lokasi seperti apa, kemudian ada gagasan sikap, kemudian sistem budaya dan lain sebagainya. Tapi pada dasarnya yang namanya pendekatan ke lingkungan itu nanti titik beratnya pada hubungan sebab akibat. Jadi nanti ada sebab, ada akibat. Itu adalah pendekatan ke lingkungan. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir tentang pendekatan, ada yang namanya pendekatan kompleks wilayah atau regional. Jadi pendekatan wilayah atau regional itu nanti perpaduan antara pendekatan ke ruangan dan ke lingkungan. Jadi nanti pada pendekatan kewilayahan dikaji penyebaran fenomena gaya dan masalah dalam ruang. Jadi interaksi antar variabel fisik lingkungannya yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lainnya. Oke, jadi lebih ringkasnya itu nanti kalau pendekatan kompleks wilayah itu nanti mengkaji tentang, jadi menjelaskan tentang lokasi persebarannya, kemudian hubungan sebab akibat. Nah, otomatis nanti melibatkan 2 wilayah yang namanya kompleks. Kompleks kan berarti nanti bermacam-macam ya atau istilahnya lengkap. Jadi melibatkan 2 wilayah atau lebih nanti. Jadi dan daerah lain terkena dampaknya. Jadi yang sekali lagi yang namanya pendekatan kompleks wilayah itu nanti titik beratnya pada lokasi persebarannya, hubungan sebab akibat, kemudian melibatkan 2 wilayah atau lebih dan daerah lain terkena dampak. Ini adalah pendekatan kompleks wilayah. Oke, jadi kata kunci dalam pembelajaran kali ini tentang pendekatan, kalau pendekatan ke ruangan itu nanti titik beratnya pada lokasi dan persebarannya. Kemudian pendekatan ke lingkungan itu nanti titik beratnya pada hubungan sebab akibat. Kemudian pendekatan kompleks wilayah, lokasi persebaran, kemudian hubungan sebab akibat dan melibatkan 2 wilayah atau lokasi, daerah lain juga terkena dampaknya seperti itu. Nah, yang kedua ada yang namanya objek kajian geografi. Nah, dalam objek kajian geografi atau objek studi geografi itu nanti ada 2. Yang pertama adalah objek material, kemudian ada yang namanya objek
formal. Jadi ada yang material, ada yang formal. Nah, material itu nanti berkaitan dengan tata ruang manusia lingkungan ekologis atau masuk ke dalam fenomena geosfernya. Jadi istilah gampangnya, kalau material itu nanti kasusnya, kasus yang akan kita kaji ya. Kemudian kalau yang formal itu nanti berkaitan dengan metode yang kita gunakan untuk mengkaji si objek material ini. Dengan apa? Dengan menggunakan pendekatan spasial, ekologikal, dan kompleks wilayah. Jadi kalau material itu nanti adalah kasusnya nanti ya berkaitan dengan fenomena geosfer. Nah, kemudian kalau formal itu nanti adalah bagaimana cara kita mengkaji atau metode untuk melihat objek material tadi. Menggunakan apa? Pendekatan spasial, ekologikal, dan kompleks wilayah. Oke, contoh soal. Oke, di sini kita lihat ini ada tanah longsor ya. Jadi tanah longsor, di sini juga ada manusianya dan lain sebagainya. Nah, ini adalah objek materialnya. Objek material tadi kan fenomena geosfernya. Fenomena geosfernya berupa apa? Berupa tanah longsor. Jadi tanah longsor ini adalah kasusnya. Nah, untuk mengkaji kasus tanah longsor ini kita menggunakan apa? Objek formal. Jadi objek formalnya nanti ada 3. Ada yang pertama namanya dengan menggunakan pendekatan spasial, kemudian ada yang menggunakan, yang kedua menggunakan pendekatan ke lingkungan, yang ketiga adalah kompleks wilayah. Misalkan nanti disajikan gambar seperti ini, kemudian bawahnya ada artikel yang menjelaskan bahwasanya terjadi tanah longsor di daerah X, misalkan sebab akibatnya seperti ini dan lain sebagainya. Nah, kalau kita mengkaji dengan menggunakan objek formal, misalkan yang pertama adalah menggunakan pendekatan keruangan atau spasial. Jadi kalau kita tahu bahwasanya pendekatan spasial tadi titik beratnya pada lokasi di mana terjadinya gempa, misalkan di mana terjadinya tanah longsor ya. Misalkan di Batu atau di Malang, misalkan seperti itu. Kemudian kita kaji dengan menggunakan yang kedua pendekatan ke lingkungan yang titik beratnya pada sebab akibat tadi. Misalkan, ternyata tanah longsor yang terjadi di Batu atau di Malang ini terjadi karena misalkan 1, penggundulan hutan, kemudian 2, faktor yang lainnya adalah curah hujan yang tinggi, kemudian yang ketiga misalkan kemiringan lerengnya yang tinggi. Jadi ketika hutan gundul, hujan deras, kemiringan tinggi akan menyebabkan yang namanya tanah longsor, misalkan seperti itu. Kemudian kita kaji dengan menggunakan yang ketiga pendekatan kompleks wilayah. Nah, dari proses terjadinya tanah longsor ini ternyata dia nanti misalkan mengganggu yang namanya aksesibilitas atau jalan yang terdapat di daerah tersebut ya. Jadi nanti otomatis daerah tersebut akan putus jalannya ya. Jadi jalannya akan putus. Jadi jalan yang menghubungkan antara daerah A dengan daerah B nanti akan putus. Kemudian di situ baru terjadi yang namanya pendekatan kompleks wilayah. Jadi dengan adanya peristiwa ini maka daerah lain juga terdampak gara-gara tanah longsor ini. Akhirnya terjadi yang namanya putusnya aksesibilitas. Jadi ketika putus aksesibilitas itu menyebabkan misalkan daerah A dan B tadi tidak bisa berhubungan atau terhubung seperti itu. Oke, itu adalah materi pada pertemuan kali ini. Silahkan nanti misalkan ada yang kurang jelas bisa komen di bawah. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum. See you next time.